Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Andrian Fajar Kusuma Dewi MSc SPKJ Konsultan atas bimbingannya. Eh, Mohon izin, pada hari ini saya akan mempresentasikan terkait psikodinamika mengenali dan mengelola resistensi, transferensi, dan kontratransferensi dalam psikoterapi. Learning objektifnya pada hari ini adalah pertama, peserta didik mampu mengenali dan mengelola resistensi dalam psikoterapi. Yang kedua, peserta didik mampu mengenali dan mengelola transferensi dalam psikoterapi. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengenali dan mengelola kontratransferensi dalam psikoterapi. Yang pertama kita pelajari tentang resistensi. Nah, resistensi ini adalah suatu bentuk hambatan psikologis, baik yang disadari maupun tidak disadari, di mana pasien menolak atau menghindari proses terapeutik yang dapat mengakses konflik batin, emosi mendalam, atau pengalaman traumatis. Istilah ini berasal dari psikoanalisis. Sigmund Freud menggambarkan resistensi sebagai pertahanan ego terhadap kecemasan yang akan muncul saat isi bawah sadar mendekati kesadaran. Dalam praktik modern, resistensi dipahami lebih luas sebagai strategi bertahan yang digunakan pasien ketika merasa terancam, tidak aman, ataupun belum siap untuk berubah. Dan resistensi adalah reaksi yang defensif, yang wajar, dan jika dikenali dengan benar, justru menjadi materi kerja yang penting dalam relasi terapeutik. Bentuk resistensi berdasarkan manifestasi. Yang pertama, resistensi verbal. Jadi pasien ini menggunakan kata-kata untuk menghindari konfrontasi terhadap konflik emosi atau tema yang menimbulkan kecemasan. Ciri-cirinya, pertama, pasien mengalihkan pembicaraan secara tiba-tiba. Yang kedua, memberi jawaban terlalu general atau datar. Yang ketiga, banyak bercanda untuk menghindari kedalaman emosional. Yang keempat, menghindari topik penting dengan berbicara hal teknis. Contohnya, saya ditanya tentang hubungan dengan ayah. Pasien malah menceritakan pekerjaan ayahnya secara panjang lebar tanpa menyentuh aspek emosional. Yang kedua, resistensi afektif atau emosional. Pasien menahan atau menekan ekspresi emosi karena takut merasa rentan atau kehilangan kontrolnya. Ciri-cirinya, pertama, pasien ekspresinya itu datar saat membicarakan hal yang traumatis. Yang kedua, tidak menangis atau tidak menunjukkan kesedihan saat membahas kehilangan. Yang ketiga, menertawakan peristiwa menyakitkan atau reaksi afek tak sesuai. Yang keempat, menghindari introspeksi terhadap perasaan. Contoh, pasien tertawa saat menceritakan pengalaman kekerasan masa kecil dan berkata, "Itu hal yang biasa kok, saya baik-baik saja." Yang ketiga, resistensi perilaku. Nah, ini tindakan atau kebiasaan pasien yang secara tidak langsung menghindari proses terapi. Ciri-cirinya, pertama, datang terlambat atau bolos tanpa pemberitahuan. Yang kedua, pasien lupa jadwal secara berulang. Yang ketiga, tidak mengerjakan tugas terapi. Yang keempat, pasien meremehkan terapi atau tidak konsisten untuk hadir. Contohnya, jadi ada seorang pasien yang awalnya konsisten, mulai sering lupa jadwal ketika pembicaraan mulai menyentuh tema yang tentang relasi ibunya. Yang keempat, resistensi relasional atau interpersonal. Untuk resistensi yang muncul dalam hubungan dengan terapis biasanya sebagai bentuk transferensi negatif atau bertahan terhadap kelekatan. Ciri-cirinya, pertama, pasien menguji terapis untuk menyindir atau membentak. Yang kedua, menyanjung terapis secara berlebihan agar terhindar dari kritik. Yang ketiga, merasa terapis tidak cukup baik, tidak kompeten, atau
mengerti dirinya, dan yang terakhir menjadi terlalu tergantung atau sebaliknya menolak semua saran terapis. Contohnya sebagai berikut, pasien mengatakan, "Saya rasa Anda sebagai guru saya yang selalu menyalahkan saya. Anda pasti juga berpikir saya ini gagal." Nah, bentuk resistensi berdasarkan sumber psikodinamik. Jadi ada resistensi ego. Jadi ego pasien mempertahankan stabilitasnya dengan menolak perubahan yang bisa mengancam integritas dirinya. Ciri-cirinya, pertama rasionalisasi berlebihan, yang kedua menyangkal bahwa ada masalah, yang ketiga mengatakan saya sudah tahu semua itu. Nah, ini fungsinya dia untuk melindungi struktur diri agar tidak runtuh terlalu cepat. Jadi kalau misalnya dilihat dari tersebut, ini ada resistensi ID konflik bawah sadarnya. Jadi resistensi ini muncul ketika impuls atau konflik bawah sadar mendekati kesadaran, memicu kecemasan yang membuat pasien mundur atau menghindar. Ciri-cirinya kadang ada mimpi buruk, kecemasan meningkat setelah sesi, adanya reaksi emosional mendadak tanpa sebab jelas, yang ketiga perilaku sabotase diri atau menyakiti diri. Nah, yang kedua resistensi superego. Pasien merasa tidak pantas atau tidak layak untuk sembuh sebagai bentuk hukuman diri. Jadi, pasien merasa bersalah bila merasa lebih baik, menghukum diri sendiri secara tidak sadar, dengan sabotase terapi dan berkeyakinan bahwa penderita adalah bentuk penebusan. Nah, ini ada jenis-jenis manifestasi transferensi. Yang pertama, transferensi positif. Pasien menampilkan rasa kagum, cinta, hormat, atau kelekatan berlebihan terhadap terapis. Tanda-tandanya pasien sangat ingin menyenangkan terapis. Selanjutnya menunjukkan kekaguman, ketergantungan emosional. Terus menyatakan saya hanya bisa bicara dengan Anda, atau saya merasa Anda satu-satunya yang mengerti saya. Nah, contohnya seorang pasien yang kehilangan ayah di usia 10 tahun merasa terapis adalah ayah barunya dan berharap mendapat bimbingan serta validasi terus-menerus. Yang kedua, transferensi negatif. Pasien menunjukkan kemarahan, ketakutan, kecurigaan, dan kekecewaan terhadap terapis karena proyeksi pengalaman negatif masa lalunya. Tanda-tandanya pasien mudah tersinggung atau menuduh terapis tidak peduli, merasa terintimidasi atau dihakimi tanpa dasar jelas, terus menarik diri atau menyerang secara verbal. Contohnya, pasien pernah memiliki ibu yang mengkritik keras. Ketika terapis memberikan umpan balik, pasien merasa diserang dan berkata, "Anda sama saja seperti orang-orang yang selalu menyalahkan saya." Yang ketiga, transferensi ambivalen. Pasien mengalami campuran emosi positif dan negatif terhadap terapis. Tanda-tandanya pasien menunjukkan cinta dan benci secara bergantian. Kadang ingin dekat, kadang sangat ingin menjauh, terlalu roller coaster emosional terhadap terapis. Contoh, seorang pasien mengatakan, "Saya ini ingin terapi karena merasa aman dengan Anda, tapi kadang saya juga membenci Anda karena membuat saya ingat masa lalu yang menyakitkan." Yang keempat, transferensi infantil. Jadi pasien tuh bersikap seperti anak kecil terhadap terapis, memposisikan terapis sebagai figur pengasuh. Tandanya minta diperhatikan seperti anak kecil, tidak mau bertanggung jawab atas perasaan atau keputusannya sendiri, dan meminta solusi atau perlindungan total. Contohnya, pasien berkata, "Apa yang harus saya lakukan? Tolong beritahu saya saja, saya tidak bisa mikir." Yang kelima, transferensi erotis. Pasien mengalami ketertarikan seksual atau romantis terhadap terapis, seringkali disertai fantasi atau harapan akan hubungan khusus. Nah, tanda-tandanya yang pertama, memberi pujian fisik, mencoba menggoda, atau merasa cemburu jika terapis menyebut pasangan. Yang kedua, berfantasi hubungan personal di luar ruang terapi. Dan yang terakhir, menyatakan jatuh cinta kepada terapis. Contohnya, pasien mulai membicarakan mimpi yang romantis tentang terapis dan berkata, "Saya rasa saya punya perasaan lebih dan bukan sekedar pasien untuk Anda." Nah, penyebab umum resistensi. Yang pertama, ketakutan akan perubahan. Pasien takut kehilangan identitas lama meskipun menyakitkan. Yang kedua, adanya rasa malu dan bersalah. Takut dihakimi atau diungkap aibnya. Dan yang ketiga, kurangnya kepercayaan pada terapis. Tidak nyaman atau
belum aman secara emosional. Yang keempat, ketergantungan pada masalah. Masalah psikologis telah menjadi bagian dari sistem relasi atau eksistensi pasien. Dan yang terakhir, ketidaktahuan. Pasien tidak sadar bahwa dirinya sedang menghindari hal penting. Nilai klinis transferensi. Yang pertama, transferensi bukan gangguan, melainkan bagian alami dari hubungan terapeutik. Yang kedua, manifestasi transferensi memberi tunjuk penting tentang struktur kepribadian, dinamika hubungan, dan konflik internal pasien. Dan yang ketiga, jika dikelola dengan baik, transferensi justru menjadi alat terapi yang sangat berharga untuk mengubah pola relasi disfungsional masa lalu. Respon terapis terhadap transferensi. Pertama harus mengenali dan validasi perasaan yang muncul tanpa langsung mengiyakan atau menolak. Yang kedua, jaga batas profesional, tidak terpancing atau membalas secara emosional. Yang ketiga, gunakan interpretasi dinamis untuk membangun insight pasien terhadap pola tersebut. Dan yang keempat, bila perlu diskusikan di supervisi agar tidak terjebak dalam kontra transferensi. Ini fungsi resistensi. Walau tampak menghambat terapi, resistensi juga memiliki fungsi penting. Yang pertama sebagai mekanisme perlindungan, jadi menjaga pasien dari kecemasan yang terlalu tinggi. Yang kedua sebagai petunjuk terapeutik, menandakan adanya topik yang sangat signifikan secara emosional. Dan yang ketiga sebagai jendela diagnostik, mengungkap pola hubungan pasien dengan dunia luar dan dengan dirinya sendiri. Cara mengenali resistensi. Seorang terapis dapat mengenali resistensi melalui pertama perubahan pola interaksi selama sesi, misalnya mendadak jadi pasif atau agresif. Yang kedua, perasaan terapis sendiri, jenuh, bingung, kesal, atau tidak berdaya bisa menjadi sinyal resistensi. Yang keempat, pola berulang, seperti selalu menghindari tema tertentu. Yang keempat, diskrepansi atau cerita dan ekspresi afek. Misalnya bicara tentang trauma tanpa ekspresi emosional sama sekali. Nah, strategi mengelola resistensi. Jadi pertama ada sikap terapis. Kita tetap empatik, sabar, tidak menghakimi, hindari memaksa pasien untuk membuka diri, dan hormati tempo psikologis pasien. Yang ke yang B ada teknik intervensi. Yang pertama refleksi dan klarifikasi. Saya perhatikan kita sering beralih dari topik ini. Yang kedua interpretasi dinamis atau jika sesuai. Contohnya, mungkinkah ini cara tidak sadar Anda untuk menghindari hal yang menyakitkan? Yang ketiga, psikoedukasi ringan, menjelaskan secara netral bahwa resistensi adalah hal yang wajar dalam terapi. Yang keempat, aliansi terapeutik yang aman, fokus membuat rasa percaya agar pasien merasa cukup aman untuk membuka konflik internalnya. Yang kelima, supervisi atau diskusi kasus. Bila resistensi kompleks dan berulang, diskusi dengan supervisor sangat disarankan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transparansi, transferensi. Jadi transferensi ini adalah fenomena psikologis di mana pasien secara tidak sadar memindahkan atau mentransfer perasaan, harapan, pola relasi, dan konflik yang berasal dari masa lalunya kepada terapis. Biasanya perasaan itu berakar pada hubungan awal pasien dengan figur penting, orang tua, saudara, pengasuh, atau tokoh otoritas. Dan dengan kata lain, pasien lakukan terapi seolah-olah terapis adalah figur dari masa lalunya. Asal-usulnya, Sigmund Freud memperkenalkan transferensi dalam psikoanalisis. Ia mengamati bahwa pasien sering menunjukkan rasa cinta, kebencian, atau kekecewaan terhadap analis. Padahal itu tidak berkaitan langsung dengan terapis. Freud melihat transferensi bukan sekadar hambatan, tetapi juga alat terapeutik yang untuk memahami konflik bawah sadar pasien. Karakteristik peran transparansi. Pertama, tidak disadari. Contohnya, pasien tidak menyadari bahwa perasaan yang muncul sebenarnya dipinjam dan dari pengalaman masa lalu. Yang kedua,
bersifat emosional, intens, bisa sangat positif. Adanya kekaguman, kasih sayang, atau sangat negatif, kemarahan, kebencian. Mengulang pola lama, biasanya sesuai dengan pola relasi yang terbentuk sejak masa kanak-kanak. Yang keempat, mempengaruhi hubungan terapeutik. Bisa memperkuat ikatan atau justru mengganggu proses terapi. Nah, ini jenis-jenis transferensi. Yang pertama, transferensi positif. Jadi pasien itu menunjukkan rasa hormat, simpati, kasih sayang, atau ketergantungan berlebihan pada terapis. Dan eh, bisa membantu membangun aliansi terapeutik, tetapi berisiko jika menjadi terlalu idealisasi. Yang kedua, transferensi negatif. Jadi pasien ini menampilkan rasa marah, benci, curiga, atau perlawanan kepada terapis. Jika tidak ditangani, bisa memicu resistensi. Tetapi bila dieksplorasi, bisa membuka wawasan terhadap konflik batin. Nah, yang ketiga, transferensi erotis atau seksual. Jadi pasien itu mengembangkan perasaan cinta atau ketertarikan seksual terhadap terapis. Freud sendiri menganggap ini umum terjadi dalam analisis dan harus dikelola dengan hati-hati agar tidak menimbulkan pelanggaran etik. Fungsi transferensi dalam terapi. Sebagai jendela psikis membuka akses terhadap konflik bawah sadar pasien, terus membantu interpretasi terapis dapat menafsirkan pola relasi pasien melalui transferensi. Eh, Selanjutnya dapat memfasilitasi insight, jadi pasien menyadari bahwa pola yang sama muncul dalam hubungan lain di luar terapi. Yang terakhir sebagai alat perubahan, dengan bekerja melalui transferensi pasien dapat belajar pola relasi baru yang lebih sehat. Resiko transferensi. Yang pertama adanya idealization berlebihan. Jadi pasien itu terlalu tergantung, kehilangan otonomi. Yang kedua rejeksi terhadap terapis. Pasiennya menolak terapi karena memproyeksikan pengalaman negatif di masa lalu. Yang ketiga ada masalah etis. Jadi ini terutama pada transferensi erotis. Terapi hanya tegas menjaga batas profesional. Peran terapis dalam mengelola transferensi. Yang pertama, menyadari dan mengenali tanda-tandanya. Misalnya pasien terlalu memuji atau terlalu marah tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, menginterpretasi transferensi untuk membantu pasien memahami usul-usul, asal-usul perasaan tersebut. Yang ketiga, menggunakan syarat terapeutik dengan cara menuntun pasien melihat bahwa apa yang ia rasakan pada terapis sebenarnya adalah pengulangan dan pengalaman masa lalunya. Yang keempat, menjaga batas profesional agar transferensi tidak berkembang menjadi hubungan yang merugikan pasien. Nah, ini contoh kasus. Ada pasien wanita 28 tahun. Alasan datangnya mengeluh, cemas, merasa tidak percaya diri, sering gagal dalam hubungan dengan pasangan. Terus riwayat singkat pasien ini menceritakan bahwa ia memiliki hubungan yang sulit dengan ayahnya, yang keras dan sering mengkritik. Saat kecil ia merasa tidak pernah cukup baik di mata ayahnya. Dalam kehidupan dewasa ia cenderung takut menghadapi figur laki-laki otoritatif dan sering merasa rendah diri. Nah, jadi di situasi di ruangan terapi pada sesi keempat terapis mulai memberikan umpan balik bahwa pasien cenderung menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Pasien langsung tampak tersinggung, wajahnya tegang lalu berkata, "Dokter sama saja dengan ayah saya, selalu mencari kesalahan saya. Saya jadi merasa tidak berguna lagi." Nah, analisis transferensi pada fenomena ini adalah pertama pasien memindahkan perasaan negatif terhadap ayahnya, adanya kritikan, rasa tertekan, merasa tidak pernah cukup kepada terapis. Yang kedua, jenis transferensi. Transferensi negatif pasien eh, karena menampilkan marah, kecewa, penolakan terhadap terapis, dan adanya makna bahwa kritik ringan dari terapis dipersepsikan sebagai pengulangan pola lama bersama ayahnya. Sehingga tindakan terapis yang baik adalah menyadari bahwa reaksi pasien tidak sepenuhnya ditujukan pada dirinya, melainkan berasal dari pengalaman masa lalu. Dan pasien harus menerima tanpa defensif, jadi tidak membantah atau menjustifikasi diri, melainkan memfasilitasi perasaan pasien. Terus tindakan terapi selanjutnya untuk interpretasi hati-hati, misalnya
mengatakan sepertinya ketika saya memberi masukan, Anda merasakan mirip seperti ketika ayah Anda mengkritik. Bagaimana menurut Anda? Nah, terapis juga harus mempunyai tujuan membantu pasien menyadari bahwa pola perasaan ini adalah pengulangan atau repetition dari pengalaman masa kecil dan belajar membedakan antara pengalaman dulu dengan hubungan saat ini. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kontra transferen. Jadi, kontratransferan adalah seluruh respon emosional, kognitif tubuh atau somatik dan perilaku terapis terhadap pasien, baik yang berasal dari sejarah personal terapis maupun yang dipicu atau diinduksi oleh dinamika pasien dan terapis selama terapi. Respon ini bisa membantu pemahaman, pemahaman klinis atau mengganggu proses terapi, tergantung bagaimana dikelola. Nah, bedanya dengan transferensi apa? Yang pertama, arah proyeksinya. Kalau transferensi itu berasal dari pasien, yaitu pemindahan perasaan, harapan, dan pola relasi masa lalu pasien ke arah terapis. Sedangkan kontratransferensi berasal dari terapisnya, yaitu respon emosional, pikiran, dan perilaku terapis terhadap pasien yang bisa mempengaruhi riwayat pribadi terapis maupun induksi dari dinamika pasien. Yang kedua, subjek yang mengalami. Kalau jika transferen itu dialami pasien, seringkali tanpa sadar. Kalau kontra transferensi dialami terapis, kadang juga tanpa disadari. Nah, ini ada klasifikasi praktis kontra transferen. Yang pertama berdasarkan konsep dasar. Eh, Pertama, saya jelaskan tentang klasik Freud. Jadi kontratransferen dianggap hanya sebagai gangguan akibat konflik pribadi terapis yang belum terselesaikan. Jadi kita yang fokus dihindari atau ditekan. Yang kedua, totalistik. Nah, ini semua respon emosional terapis terhadap pasien dianggap relevan untuk dipahami. Bisa jadi alat diagnostik tanpa dinamika pasien. Yang kedua, berdasarkan tipe relasi. Nah, eh, yang pertama ini kita konkordan counter transference. Jadi terapis ikut merasakan diri pasien atau self pasien. Misalnya pasien merasa hampa sehingga terapis tiba-tiba merasa kosong, tak berdaya. Jadi kita harus jadi membantu terapis berempati pada pengalaman batin pasien. Selanjutnya ada complementary counter transference. Jadi terapis ikut memainkan peran sebagai figur penting dalam dunia pasien. Misalnya pasien menempatkan terapis seperti ayah. Jadi terapis merasa dorongan untuk mengkritik pasien. Bisa membuka pola relasi pasien dengan orang penting di masa lalunya. Ini berdasarkan valensi emosi. Jadi ada positif, jadi kasih sayang berlebihan, idealisasi, dorongan ingin menyelamatkan pasien. Ada juga yang negatif, jadi marah, jengkel, bosan, ada keinginan menghukum atau menjauh dari pasien. Nah, yang keempat berdasarkan bentuk manifestasi. Ada afektif. Jadi ini perasaan emosional kuat seperti sayang, marah, benci, kagum. Terus ada kognitif, jadi muncul pikiran tertentu, misalnya menilai pasien tidak akan berubah. Terus perilaku, jadi tindakan terapis keluar batas, misalnya memperpanjang sesi tanpa alasan, memberi perhatian khusus. Yang keempat adanya somatik, jadi ada reaksi tubuh, misalnya terapis sering menguap, tegang, sakit kepala, atau eh, sakit kepala saat bersama pasien tertentu. Nah, mekanisme pemicu umum kontratransferensi. Jadi adanya faktor dari pasien, jadi beberapa karakteristik pasien dapat menginduksi reaksi emosional kuat pada terapis. Contohnya projective eh, identification. Jadi pasien memasukkan aspek emosional ke terapis sehingga terapis terdorong merasakan atau bertindak sesuai dengan fantasi pasien. Jadi gak adanya gangguan kepribadian misalnya borderline, narsistik atau antisosial. Jadi sering memunculkan emosi intens seperti marah,
frustasi, atau kasihan yang berlebihan. Nah, gaya keterikatannya ini pasien dengan attachment anxious dapat membuat terapis merasa dituntut memberikan perhatian ekstra, sedangkan pasien avoidant bisa memicu rasa ditolak. Jadi adanya pola relasi repetitif. Jadi pasien membawa pola interaksi lama, misalnya selalu menempatkan lawan bicara sebagai figur otoritas yang mengkritik. Yang kedua, adanya faktor terapi respon kontra transversi juga bisa muncul dari riwayat pribadi dan kondisi internal terapi sendiri. Misalnya isu personal yang belum selesai. Misalnya terapi yang punya pengalaman ditolak bisa lebih sensitif bila pasien menolak kehadirannya. Jadi nilai kepercayaan dan budaya. Nah, ini perbedaan pandangan agama, gaya hidup, etika dapat memicu reaksi emosional, kelelahan atau burnout. Jadi terapis dengan kondisi fisik atau mental lelah lebih mudah mengalami kontratransversi negatif. Jadi bosan, jengkel, ingin segera segera mengakhiri sesi. Jadi kebutuhan narsistik terapis yang ingin selalu dihargai bisa merasa tersinggung bila pasien bersikap menantang. Nah, faktor dari hubungan terapis pasien. Jadi kadang kontratransversi bukan hanya dari pasien atau terapis, melainkan dari interaksi keduanya. Jadi aliansi terapi lemah atau rapuh ketika ada konflik kecil, terapi mulai merasa defensif. Jadi ada batasan terapi yang kabur, misalnya kontak di luar sesi tidak terlalu jelas, dapat memicu emosi tertentu, adanya enactment. Jadi pola relasi lama pasien dan isu pribadi terapis bermain ulang dalam ruang terapi membuat kontratransferensi makin kuat. Nah, dampak klinisnya ini eh, yang pertama, dampak pada terapis menunjukkan objektivitas terapis. Terapis dapat kehilangan sikap netral. Terus adanya gangguan proses terapis, waktu sesi bisa terlalu panjang, pembahasannya melenceng, dan adanya terjadi hubungan terapeutik tidak sehat. Bisa muncul sikap tidak dekat atau justru menjauh. Nah, dampak pada pasien, pertama ada kesalahpahaman terhadap tujuan terapi. Jadi pasien merasa tidak dipahami, ditolak, tidak justru eh, diperlakukan istimewa sehingga proses pemulihan terganggu. Dan adanya peningkatan resisten, pasien bisa menutup diri, sulit terbuka dan menolak atau melanjutkan terapi. Dan adanya retraumatisasi. Jadi pada kasus ini respon emosional terapis bisa memunculkan kembali trauma lama pasien. Nah, dampak pada terapis adanya burnout atau kelelahan emosional. Jika kontratransferan tidak disadari, terapi bisa merasakan terbebani secara emosional dan adanya konflik etika dan profesionalisme. Jadi sikap yang terlalu memihak, kedekatan berlebihan, atau keterlibatan personal di luar sesi. Dan menimbulkan masalah etik. Nah, ini strategi manajemen. Pertama harus adanya kesadaran diri dan refleksi internal. Jadi, menyadari respon emosional, kita mengenali perasaan yang muncul bersama pasien, misalnya marah, simpati berlebihan. Kita harus mengamati pola. Nah, ini perhatikan apakah reaksi tersebut hanya terjadi pada pasien dan yang ketiga ada teknik praktis. Misalnya lakukan self monitoring dengan mencatat emosi yang muncul setelah sesi dan gunakan mindfulness untuk menjaga fokus pada saat ini bukan pada pengalaman dan konflik pribadi. Nah, yang kedua ada supervisi dan konsultasi profesional. Kita harus supervisi rutin, diskusi kasus, munculkan respon emosional yang kuat dengan supervisor dan senior. Ada peer consultation, jadi kita supervisi formal yang biasa sulit dilakukan berbagai dengan kolega terpercaya membantu mendapatkan protektif objektivitas dan etis. Pastikan diskusi dilakukan dengan menjaga kerahasiaan pasien sesuai sistem etik. Nah, yang tiga menetapkan dan menjaga batas profesional. Jadi batas fisik dan emosional. Yang kedua kita manajemen waktu sesi. Dan yang ketiga etis. Jadi terapis wajib menjaga prinsip nol malefisien tidak merugikan pasien.
Yang keempat, adanya teknik regulasi emosi. Jadi kita harus relaksasi dan grounding. Jadi tarik nafas, hitung 1 sampai 4, fokus. Adanya dan kita lakukan reframe kognitif. Jadi ubah sudut pandang terhadap perilaku pasien. Misalnya alih-alih melihat pasien sebagai menyebalkan, fokuslah pada konteks klinis dan mindful distancing. Jadi jaga empati, tetapi jangan sampai larut emosional. Dan yang kelima, penggunaan psikoterapi untuk psikoterapi untuk terapi. Jadi terapi pribadi disarankan bagi terapis khususnya jika kontratransfer berkaitan dengan konflik masa lalu atau isu pribadi. Jadi manfaatnya mengurai luka emosi lama, memperkuat kapasitas profesional dan empati yang sehat. Nah, ini prinsip etis klinis utama. Jadi ada aspek etis, kerahasiaan, otonomi pasien, non malefisien, benefiensinya dan profesionalismenya. Nah, ini algoritmanya singkat, ringkas, kontratransferan untuk klinisi. Jadi, pertama, jika muncul respon emosional, kita harus deteksi apakah mengganggu objektivitas apa tidak. Jika ada, kita harus regulasi secepatnya, mindfulness distancing. Jika tidak, catat refleksinya, konsultasi supervisi, dan jika berulang, intervensinya eh, jangka panjang. Terima kasih, Dokter Yan. Terima kasih teman-teman. Mohon bimbingannya, matur nuwun.